wabarakatuh. Silakan buat siapa yang ada membaca tadi malam? Nah, sekarang Ustazah ada video kisah tentang Nabi Yusuf. Nah, antum semua perhatikan videonya. Perhatikan kisah Nabi Yusuf. Nanti kita ada game, yaitu Talking Stick nama gamenya. Nanti Ustazah jelaskan. Intinya, antum semua paham dengan materinya dulu. Mohon diperhatikan dulu videonya. Gak ada yang main-main. Nah, sekarang kita putar lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan junjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam lahir dari seorang ibu yang bernama Rahel. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki adik kandung yang bernama Bunyan dan memiliki 10 kakak yang merupakan saudara-saudara dari ibu yang berbeda. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam pun terbangun dari tidurnya.
Kemudian beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam berkata, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakai. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dengan mimpi itu, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Yakub alaihissalam sangat dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam setelah ibu kandungnya meninggal dunia. Saat itu Nabi Yusuf alaihissalam berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu bagi 10 saudaranya. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf. Apalagi wajah Nabi Yusuf alaihissalam juga lebih tampan. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan membunuhnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menghadap kepada Nabi Yakub alaihissalam dan meminta izin akan mengajak Nabi Yusuf alaihissalam kecil untuk bermain di hutan. Nabi Yakub alaihissalam berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Nabi Yusuf alaihissalam sangat menyedihkanku, dan aku khawatir ia akan dimakan serigala ketika kalian sedang lengah darinya. Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Nabi Yusuf alaihissalam pun pergi ke hutan bersama saudara-saudaranya tanpa Bunyamin. Rencana membunuh Nabi Yusuf alaihissalam pun dimulai. Akan tetapi salah satu kakak Nabi Yusuf alaihissalam berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam kecil, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Mereka pun membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Untuk mengelabui ayahnya, mereka melumuri pakaian Nabi Yusuf alaihissalam dengan darah palsu. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar? Lalu mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf alaihissalam kecil yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepala karena mendapati anak kecil yang bergelantung di timbanya. Mereka sangat senang karena dapat menjual anak kecil tersebut sebagai barang dagangan. Mereka pun bergegas pergi ke pasar. Sesampainya di pasar negeri Sif, Nabi Yusuf alaihissalam kecil pun dijual. Ternyata pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya, yaitu Zulaikha, agar memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu.
ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam membuat ibu tirinya, yaitu Zulekha, tergoda. Lalu Zulekha meminta hal yang tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Nabi Yusuf alaihissalam pun menolaknya. Akhirnya Zulekha memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam melakukan hal yang tidak baik. Hal tersebut menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam sempat berbincang dengan teman-teman dalam satu sesi. Beliau sempat menafsirkan hikmah. Beberapa tahun lamanya, Yusuf alaihissalam dipenjara hingga pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 rantai gandum yang hijau, dan 7 rantai gandum lainnya yang kering. Kemudian raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan yang pernah satu sel dengan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan keluar terlebih dahulu, dia melapor kepada raja bahwa dia mengetahui siapa yang dapat menjelaskan mimpi itu. Lalu dia meminta izin untuk menemuinya di penjara. Kemudian raja pun memperbolehkan kepada pelayannya untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan menceritakan perihal mimpinya. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada raja, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan pakaiannya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sendiri. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pejabat negara, urusan keuangan dan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan dan pangan. Lalu datanglah masa sulit itu sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Orang mulai memburu bahan makanan dan bergilir-gilir datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam masih mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam lagi, karena mereka mengira bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah meninggal dunia saat itu. Nabi Yusuf alaihissalam mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia atau kalian yang akan mendapatkan bahan makanan seperti hari. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun kembali ke rumah dan menceritakan kepada ayahnya tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin untuk ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah sangat khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut.
ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam ini sudah tua dan kehilangan penglihatannya karena saling bersedih dan menangis mengingat nasib Nabi Yusuf alaihissalam. Para putra Nabi Yakub alaihissalam ini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan berbicara kepadanya. Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudara Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan aku susun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana, tiba-tiba pegawai istana menemukan telah terjadi pencurian piala dan mencegah semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa Bunyamin dan beliau berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin dan jangan kamu berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara kalian sendiri?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu adik mereka yang pernah dibuang ke dalam sumur. Mereka bertanya, "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku adalah Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam mengirim jubahnya supaya dipusatkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera berangkat menuju istana. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun kembali ke rumah. Sebelum sampai di rumahnya, Nabi Yakub alaihissalam berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam yang masih hidup. Maka benar ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf alaihissalam dipusatkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati Nabi Yakub alaihissalam. Penglihatannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam langsung menaikkan pelajaran yang tertinggal hati dan saudara-saudaranya pun bersujud menjadi
Rinda demikian sama. Walaupun orang lain paling selalu jahat kepada kita, inilah yang bisa membawa yang sebenarnya. Dan tidak mudah memiliki alasan indah matahari mereka dan mudah sujud menolak jika diajak oleh Allah Ta'ala. Mewujudkan ada seseorang yang mengajak kalian untuk melakukan perbuatan yang tidak baik serta menemukan alasan menolak. Udah nampak videonya? Udah. Ya, dari kita sekarang tentang Nabi Yusuf dulu. Besok baru masuk ke Nabi ya. Nah, Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari Nabi siapa namanya tadi? Yakub. Nama ibunya? Gak ada menyimak video tadi ya? Ada. Nama ibunya Rahil. Siapa nama ibu Yakub? Rahil. Nabi Yusuf dikaruniai wajah tampan dan tegap. Nabi Yusuf termasuk nabi yang paling tampan. Nah, Nabi Yusuf juga nabi anak yang paling disayangi oleh orang tuanya, terutama ayahnya, daripada saudara-saudaranya. Nah, karena ayah Nabi Yusuf ini terlalu sayang kepada Nabi Yusuf daripada saudara-saudaranya, jadi timbullah keirian atau dengki saudara-saudaranya ini kepada Nabi Yusuf. Ya. Tadi ada di video Nabi Yusuf bermimpi. Pada suatu malam Nabi Yusuf bermimpi. Siapa? Bulan bintang. Apa mimpi Nabi Yusuf? Bulan dan dia bersujud. Mereka bersujud. Bukan bintang aja. Mimpi itu Nabi Yusuf melihat bulan bintang bersujud kepadanya. Itu betul-betul. Ya, matahari, bulan, bintang, matahari bersujud kepadanya. Lalu dia menceritakan mimpinya tersebut kepada ayahnya. Dan apa kata ayahnya? Jangan bilang kepada orang-orang. karena ayahnya tahu saudaranya itu Jahat. iri dan dengki kepadanya. Dengki itu. Ya, Dengki itu apa? iri dengki. Apa tuh? Dengki itu apa? Dengki itu. Dengki itu misalnya apa? Nabi Yusuf aja, saudara. Kan Nabi Yusuf kan disayang sama ayahnya tuh, ya kan? Jadi timbullah rasa iri, tahu iri? Iri dengki. Perasaan tidak senang kepada seseorang. Tidak senang. Misalnya namanya punya kelebihan. Kelebihannya maksa. Dah gitu lagi. Ya, karena ayahnya sudah mengetahui mimpi Nabi Yusuf,
Ya. Abang-abang itu karena iri kepada Nabi Yusuf. Ya. Nanti kalian di atas. Nah, sekarang silakan duduk di tempatnya masing-masing. Menghadap ke depan.
Ya, di sini. Lempar ya.
Wih, tadi apa? Wah, ini mudah. Ini mudah. Nah, benar. Setelah Nabi Yusuf benar-benar mimpi raja, lalu Nabi Yusuf mengangkat menjadi. Ada di video tadi. Ada. Jadi apa Nabi Yusuf? Ayah apa? Jelaskan suaranya. Ya, benar? Benar. Berikan aku Dan bisa lanjut. Kalau mau lanjut gak ada suara. Bersorak-sorak.
Saudara Nabi Yusuf yang dipenjara karena ketahuan diselundupkan gelas emas oleh Nabi Yusuf siapa? Katanya betul. Yang benarnya adalah Bunyamin. Yang dia betul nggak apa-apa. Berikan lampu sudut temannya. Mak, siapa namanya? Bunyamin. Dan apa? Ya, nggak boleh tuh. Nanti temannya ada di luar. Udah satu pasukan lagi. Udah mau lanjut? Dan itu lagi Ahmad duduk. Benar? Benar. Nabi Yusuf nah, berikan yang khusus Di luar.
berdiri. Enak sih. Cari kasihnya. Dah, Intan Daniel. Nah, gimana rasanya? Ya nggak mungkin semuanya dapat, waktu kita terbatas. Yang dapat ya saja lupa. Nah, siapa yang mendapatkan reward? Berapa orang? Yang mendapat reward dari Ustazah? Ini satu. Menang tuh, Ya, seharusnya Nabi dapat. Diri lang. Iya, duduk di tempatnya. Awas. Dan siapa yang mendapatkan reward? Nabi yang tunjuk, Mi. Yang nggak ada tuh nggak ada. Berapa orang? Ini satu. 2, 3, 4, 5. Sini saja.